Saya lebih memilih menjadi manusia yang bertopeng badut, ya. Nggak apa-apa, daripada kalian badut yang bertopengkan manusia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Mohon maaf ya, Cahaya Islam tidak mengupload selama beberapa hari ini, kayaknya lebih tepatnya 3 hari ya. Oke, kita langsung saja. 3 periode. Sepertinya wacana 3 periode mulai mencuat kembali. Ya, sebelum saya masuk di berita yang akan saya bacakan nanti, pesan ya, terakhir ini kayaknya terakhir jawaban buat kalian para cebong bin, buzzer RP, junto, dunguis oportunis yang selalu membahas masalah topeng, dan topeng. Ini kata-kata terakhir buat kalian. Ini kayaknya saya udah nggak bakal lagi ngurusin kalian. Saya lebih memilih menjadi manusia yang bertopeng badut, ya. Nggak apa-apa, daripada kalian badut yang bertopengkan manusia. Itu aja. Oke, kita langsung masuk ke topik pembahasan. Gelora News @gelora.co. Waketum PKB dukung wacana Jokowi 3 periode. Kita bacain ya. Gelora.co. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Jazilul Fawait secara pribadi mengaku mendukung wacana penambahan masa jabatan Presiden Indonesia hingga 3 periode. Sejauh ini, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur masa jabatan Presiden hanya boleh 2 periode. Jazilul mendukung hal tersebut asalkan dikehendaki oleh rakyat melalui fraksi-fraksi yang ada di MPR untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. PKB sendiri saat ini merupakan partai pendukung pemerintah bersama PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, P3. Secara pribadi, saya setuju adanya wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Sepanjang atas dasar kehendak rakyat, mereka selalu ngomong seperti ini ya. Yang tercermin dari fraksi dan kelompok DPD, kata Jazilul dalam keterangan tertulis kepada cnnindonesia.com Minggu 14 Maret malam. Meski demikian, Jazilul menegaskan sampai saat ini belum ada satupun fraksi di MPR yang resmi mengusulkan amandemen Undang-Undang 1945, sama halnya dengan fraksi PKB yang sampai saat ini belum bersikap terkait amandemen Undang-Undang 1945. Apalagi terkait perubahan masa jabatan presiden, termasuk PKB juga belum bersikap, kata dia. Selain itu, Wakil Ketua MPR tersebut juga menilai belum tentu Presiden Joko Widodo berkeinginan untuk menjabat kembali di 3 periode kepemimpinan. Bila berkehendak, kata dia, partainya sangat mungkin mendukungnya. Hemat saya, Pak Jokowi belum tentu ingin 3 periode. Jika Pak Jokowi mau, maka sangat mungkin PKB akan mendukungnya, kata Jazilul. Isu mengenai perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode sendiri awalnya dikemukakan oleh inisiator Partai Umat, Amin Rais. Amin yang menangkap sinyal politik atau skenario yang mengarah agar Presiden Joko Widodo kembali menjabat hingga 3 periode. Amin sempat menaruh kecurigaan terhadap upaya sejumlah pihak untuk menerbitkan pasal dalam aturan hukum agar Presiden Joko Widodo bisa kembali memimpin dalam 3 periode. Ngeri. Akankah kita biarkan plotting rezim sekarang ini akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya, kata Amin lewat akun Instagram pribadinya Sabtu 13 Maret. Sementara itu, tenaga ahli Kepala Staf Presiden KSP Ade Irfan Pulungan menegaskan Presiden Joko Widodo tak ingin melanggar ketentuan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Dia bicara demikian merespon pernyataan Amin Rais. Nggak ada dalam kurung setuju presiden 3 periode. Pak Jokowi tidak punya keinginan langgar konstitusi negara yang namanya Undang-Undang 1945. Saya yakinkan 10.000%, kata Adi kepada cnnindonesia.com Minggu 14 Maret 2021. Ya, kita lihat saja ya. Biasanya kalau sudah seperti ini
kalau kita tidak maksudnya antisipasi, akan terjadi seperti yang sudah kalian lihat sebelumnya. Belum lama ini juga limbah batu bara sudah tidak dikategorikan sebagai limbah oleh Bapak Presiden. Ditambah lagi muncul mau jadi presiden tiga periode. Ini dari Demokrat ya. Demokrat tolak amandemen undang-undang untuk ubah masa jabatan presiden. Ini Partai Demokrat yang mana ini? Kayaknya AHY deh. Tempo.co, Jakarta, Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan partainya tak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Isu perpanjangan masa jabatan presiden ini kembali mencuat setelah dilontarkan politikus senior Amin Rais pada Ahad malam kemarin 13 Maret 2021. Menurut Kamhar, Partai Demokrat menilai tak ada urgensi amandemen Undang-Undang 1945, apalagi hanya untuk mengubah batas masa jabatan. Ia berpendapat, tak ada capaian prestasi luar biasa pemerintah saat ini, baik di bidang ekonomi, politik, dan hukum yang dapat menjadi pertimbangan perpanjangan masa jabatan presiden. Biasa saja, malah di bidang politik dan hukum ada beberapa indikator yang mengalami penurunan, kata Kamhar lewat keterangan tertulis Ahad 14 Maret 2021. Kamhar pun membandingkan dengan sikap era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika isu perpanjangan masa jabatan mencuat ketika itu. Menurut Kamhar, SBY mampu menghindarkan diri dari jebakan kekuasaan tersebut. Kekuasaan itu cenderung menggoda karenanya dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan dalam menjalankan dan memposisikan kekuasaan agar terhindar dari jebakan kekuasaan, kata dia. Kamhar mengatakan, pembatasan masa jabatan presiden selama 2 periode telah diatur dalam amandemen Undang-Undang 1945 sebagai amanah reformasi. Pembatasan ini demi memastikan sirkulasi dan pergantian kepemimpinan nasional dapat berjalan tanpa sumbatan dan menghindarkan pada jebakan kekuasaan. Dia menyebut, masa jabatan presiden yang terlalu lama akan membawa pada kekuasaan absolut. Mengutip John Dalberg Acton atau Lord Acton, politikus dan sejarawan Inggris, Kamhar mengatakan, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak benar-benar merusak, ujar dia. Betul. Ya kalau menurut saya, kalau memang mau sampai 3 periode, sekalian aja ubah negara ini menjadi negara monarki. Ya kita sudah akan kembali ke zaman era presiden kedua kalau sudah seperti ini gitu loh. Kalau saya pribadi lebih sepakat sebenarnya masa jabatan presiden itu diubah, ditambah dia punya durasi, misalkan dikurangi dari 2 periode menjadi 1 periode, tapi ditambah durasinya misalkan 8 tahun atau 9 tahun atau terserah, yang jelas ya sekitar 8 tahun lah. Maksud saya, kalau saya pribadi, ini pendapat saya pribadi ya, dengan seperti itu dipotong periodenya menjadi 1 periode saja, jadi presiden ini cuma bisa dipilih 1 periode berikutnya dia tidak bisa lagi mencalonkan diri. Presiden yang sudah terpilih sebagai presiden itu tidak akan pernah lagi memikirkan besok bagaimana dia akan menjadi presiden, tidak ada. Jadi setelah dia terpilih menjadi presiden, tidak ada lagi pencitraan, sudah tidak mungkin lagi ada pencitraan di situ, karena dia mau lakuin apapun, dia mau jadi presiden terbaik seperti apapun, tidak akan dipilih lagi di periode berikutnya. Apalagi dia menjadi presiden yang terburuk di saat periode dia memimpin gitu loh. Jadi setelah si presiden ini naik menjadi presiden, maka dia tidak akan ada lagi kesibukan buat berkampanye untuk periode selanjutnya apa segala macam, karena terus terang saja ini menghabiskan dana, dan pemimpin incumbent pun, pemimpin terpilih pun itu tidak lagi akan terlalu fokus mengurus kebijakan-kebijakannya. Dia akan sibuk mempersiapkan diri untuk menjadi presiden di periode selanjutnya gitu. Apalagi ini 3 periode, luar biasa, semakin ribet. 15 tahun memimpin, dipotong 3 tahun untuk persiapan kampanye. Iya kan? Di setiap periodenya 1 tahun ya, pasti di tahun, misalkan ini ya, periode pertama tahun 1 sampai 5 gitu kan. Di tahun kelima, saya yakin presiden incumbent sudah tidak akan terlalu fokus mengurusi kemaslahatan umat, mengurusi masyarakat. Dia akan fokus untuk mengurusi bagaimana caranya dia terpilih di
periode selanjutnya. Itu alasan saya. Kalau ada yang tidak sepakat silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Saya rasa wacana ini cukup menarik dan saya harap ini tidak terjadi ya. Kalau sampai ini terwujud akan menimbulkan polemik baru lagi, akan menimbulkan pro dan kontra lagi di kalangan masyarakat, dan saya rasa ini tidak substansial, tidak mendasar, dan tidak ada urgensinya. Tidak ada urgensinya. Ini lagi-lagi kalau memang sampai wacana ini terbukti, ya ini sudah jelas kepentingan pribadi. Mereka mau teriak-teriak ini suara rakyat segala macam. Nggak ada. Walaupun mungkin mayoritas nanti ke depan di parlemen sana banyak, di MPR sana banyak mendukung ini, saya yakin mereka tidak akan mewakili suara rakyat. Tidak akan. Saya yakin, ini pendapat pribadi saya ya. Karena lagi-lagi ini kepentingan politik dan lobby-lobby politik yang terjadi di kalangan elit sana, kita nggak ada yang tahu. Ujung-ujungnya begitu di depan layar kaca mereka ngomong, ini suara rakyat dari mana? Kalau itu yang saya lihat tidak ada. Jangan sampai wacana ini terjadi ya, karena ini sangat luar biasa sekali, akan menguras tenaga dan pikiran bangsa ini lagi. Sementara ini hanya untuk kepentingan beberapa kalangan saja. Oke, cukup sekian video dari saya. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.